Dasarnya apa Mas, PSI dikatakan curang? Bukan, saya bukan mengatakan curang. Tadi Anda Tetapi bilang kalau mau dari 2,5 kan butuh 1,5%. Kebutuhan suaranya 1,8 juta. Dalam kondisi saat ini bagaimana mendapatkan angka 1,8 juta itu untuk lolos? Nah, itu pertanyaan yang saya Jadi ajukan. Anda tidak Kan mengatakan masuk PSI akal. curang ya? Saya tidak tahu siapa yang curang, apakah PSI-nya, penyelenggaranya, atau pihak tertentu. Itu yang saya sampaikan, Mbak Gren. Tetapi untuk penggelembungan sebesar itu, di hari seperti ini, sampai penentuan, kayaknya sih tidak mungkin. Anda mengatakan PSI menggelembungkan suara? Saya bilang, angka yang digelembungkan untuk saat ini tidak mungkin. Bagi saya tidak menuduh, tapi tidak mungkin kan boleh. Oke, saya mau memperjelas aja, gitu karena Ya, bagi saya memang tidak akan mungkin angka dari 2,5 dalam hitungan beberapa hari besar melesat laju sendirian, gitu ya. Sementara ini perlu Mbak Grace perhatikan, perubahan angka bukan di persentase, tapi angka realnya berubah, turun naik, hampir tidak mungkin, gitu ya. Ya, si rekap ini kan merupakan work in progress ya Mas ya. Bukan Kalau kita sirekap lihat, yang maksudkan. Yang saya maksudkan angka perhitungan realnya. iya, perhitungan real count ini kan yang kalau kita bisa lihat dipantau di lapangan kan beda-beda ya Mas, karena masih manual work ya, pekerjaan manual. Artinya kalau kita lihat sekarang saya udah pegang nih D1 di dapil saya, tetapi kalau kita lihat di Sirekap kan masih 30%. Yang berubah itu Mbak, bukan persentasenya, tapi penghitungan per TPS-nya. Perhitungan per TPS. Ya, angkanya misalnya 30, lalu ada yang naik, ada yang turun. Iya. Nah, ini yang menurut saya tidak mungkin. Iya, kita kan perlu ingat bahwa ada tren, sementara di ada TPS tren, itu, hanya PSI yang naiknya signifikan begitu. nah ini makanya nih Anda menggiring dengan berdasarkan data Tidak menggiring, yang itu nggak fakta jelas. di lapangan, Kalau kita tinggal lihat, dilihat Mas, saja. ini kan data manual ya. Di berbagai TPS kami juga menemukan, misalnya Batang Lidi PSI itu ada 10, ditulisnya 0. Tapi kan kita nggak bilang PSI dengan sengaja digembosi. Ini kan pekerjaan manual, orang bekerja dari pagi sampai tengah malam bisa saja salah hitung, salah catat, salah jumlah. Makanya tugasnya di situ kan ada saksi-saksi dari semua partai ada di sana dan bisa menyaksikan sama-sama. Jadi saya pikir jangan PSI selalu juga ya, Mas, menghitung ya. kasus Batang Lidi yang angkanya tidak terlalu besar. Tapi yang saya bicarakan ada beberapa daerah yang angka untuk PSI naik signifikan. Iya, sampai saat ini, kalau kita mau bandingkan antara quick count dan real count, ada partai-partai yang jumlah selisihnya lebih besar lagi, misalnya PKB antara quick count dan real countnya selisihnya bisa 0,9%. Hari ini PSI dari quick count ke real count yang masih terus berjalan itu selisihnya di bawah 0,3%. Jadi masih dalam margin of error, masih dalam rentang yang sangat wajar saya pikir. Jadi tolong dihentikanlah framing-framing negatif seperti itu. Bawaslu juga ada mengatakan di tempat-tempat yang dicurigai karena misalnya ada postingan-postingan yang nggak jelas itu sudah diverifikasi, tidak ada hal semacam itu, Mas Ferry. Terima kasih. Kalau gubernur ini punya cara pandang berbeda dengan sang kakak, ini agak rumit membangun dominasi dinasti Jokowi di wilayah penting ini. Oleh karena itu, menarik juga kalau kita bisa membayangkan bagaimana posisi gubernur Jakarta dipegang oleh sang adik. Artinya akan ada peran penting keluarga Jokowi ke depan di wilayah penting yang bernama kawasan aglomerasi, di mana uangnya yang dihasilkan jauh lebih banyak dengan IKN ibu kota negara yang baru. Kalau Bapak bosan silakan keluar. Pintunya ada di sana. Bukan masalahnya. Jadi saya nggak nonton dia. Saya minta supaya nggak dikomentari setiap kalimat dari pembicara. Terima kasih penilaiannya. Dan bagi saya ini pelanggaran konstitusional yang begitu nampak jelas di kita. Ini peristiwa berulang untuk menumbuhkan satu keluarga saja. Dan bagi saya ya pelanggaran-pelanggaran konstitusi ini pengistimewaan kepada keluarga tertentu adalah sesuatu yang dilarang di dalam konsep ketatanegaraan kita. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Terima kasih, salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, baru saja kita mendengarkan debat ya dari cuplikan video sebelumnya antara Grace Natali dengan Ferry Amsari ya. Tentu mengenai Sirekap ya di pemilu kemarin. Kenapa mungkin saya mengulas kembali? Karena pesta demokrasi belum selesai sepenuhnya. Karena kita bakal menyongsong Pilkada 2024 di bulan November mendatang, baik itu pemilihan bupati, wali kota, sampai gubernur.
Tentu yang banyak problem saat ini adalah di gubernur ya, calon-calon gubernur di berbagai daerah. Tentu memang kalau kita melihat sempat PDIP berpotensi ya tidak bisa mengusung kader dari Jakarta ya sebelum putusan MK. Ya, tetapi kalau kita melihat memang ke topik awal tadi, Sirekap tadi seperti apa sih proses-proses Sirekap? Ya, kita coba lihat, saya kutip dari Palembang, yaitu mengenai Sirekap pemilu adalah singkatan dari Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilihan Umum. Sistem ini diciptakan oleh KPU sendiri ya, di mana ini membantu sebagai alat bantu perhitungan suara yang dilakukan di setiap daerah-daerah. Merujuk keputusan KPU nomor 66 tahun 2024, secara definisi Sirekap merupakan perangkat aplikasi Sirekap ya yang dimana berbasis teknologi informasi yang berguna sebagai sarana publikasi perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara. KPU menciptakan dua jenis Sirekap di pemilu ya yang bisa diakses dengan sangat mudah. Jadi ini adalah jenis-jenis Sirekap ya. Yang pertama, Sirekap mobile ya digunakan oleh KPPS untuk melakukan perhitungan atau rekapitulasi hasil pemungutan suara di setiap masing-masing TPS yang ada. Ini berfungsi sebagai sumber data utama perolehan suara yang tertuang di dalam formulir C atau hasil KWK gitu ya. Jadi hasil perhitungan suara di TPS-TPS masing-masing itu bisa diupload dan diunggah melalui aplikasi Sirekap, sehingga ini menjadi sesuatu hal yang mempermudah untuk melakukan perhitungan suara ya. Kemudian Sirekap versi web digunakan oleh panitia pemilihan di kecamatan atau PPK dan anggota KPU di kota atau kabupaten dan juga provinsi. Ini berfungsi sebagai menghimpun dan menjumlah seluruh sumber data utama. Nah, kemudian ada cara kerja Sirekap. Nah, kedua jenis tersebut ya digunakan untuk membantu perhitungan suara pemilu di 2024 kemarin. Ya, cara kerjanya dengan memasukkan data pada sistem komputer. Adapun langkah-langkah kurang lebih seperti ini. Yang pertama ya petugas KPPS menginstal aplikasi Sirekap pada smartphone atau handphonenya masing-masing. Lalu kemudian yang kedua bisa login menggunakan akun, dan yang ketiga petugas menghitung hasil perolehan suara ya, yang selanjutnya melakukan pemotretan terhadap formulir, yang kelima ya memeriksa hasil pembacaan, lalu mengirimkan foto ya. Ada juga yang ketujuh yang paling penting, saksi dan pengawas menerima foto dan hasil pembacaan dengan cara scan barcode ya atau berkode seperti itu, atau mengunjungi link yang diberikan oleh KPPS. Nah, fungsi utama Sirekap adalah membantu proses rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU dari tingkat kabupaten, kota hingga tingkat nasional. Kalau kita lihat di sini dilansir pada Detik News ya pada Kamis 17 Februari 2024, yakni data perhitungan suara yang diunggah dapat diketahui oleh seluruh kalangan atau publik. Ya, hal tersebut disampaikan oleh Ketua Divisi Teknisi KPU RI Idam Holik. Dengan tanda kutip, Sirekap ini digunakan sebagai alat bantu dalam rangka mendokumentasikan hasil perolehan suara sementara. Jadi ada dua tahap proses perhitungan, ada yang secara Sirekap ya, perhitungan sementara nantinya, dan ada juga perhitungan secara manual dan berjenjang. Yang kalau kita melihat ada peta jalan Sirekap pemilu yang di sini membaca dan merekam formulir hasil dari perhitungan suara di setiap TPS yang ada. Yang kedua, melakukan perhitungan dan
tabulasi data perolehan suara hasil pemilihan di setiap tingkatan rekapitulasi perolehan suara. Kemudian mengirimkan data hasil perolehan suara secara berjenjang sesuai dengan tingkatan rekapitulasi suara, yakni dari KPPS ke PPK dan PPK ke kabupaten atau kota, dari kabupaten atau kota ke provinsi. Yang keempat, kemudian ada di sini untuk sebagai alat bantu mencetak formulir sertifikat hasil perolehan suara di setiap tingkatan rekapitulasi. Kemudian mempublikasikannya di setiap perolehan suara hasil pemilihan di setiap tingkatan rekapitulasi berjenjang. Nah, kemudian di sini kita melihat ada dasar hukum Sirekap. Jadi Sirekap itu tidak hanya semena-mena saja, ada dasar hukum yang mengenai Sirekap tersebut. Nah, sebagai alat bantu perhitungan suara, Sirekap pemilu memiliki dasar hukum. Aturan mengenai sistem ini tercantum di dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum pasal 1 ayat 2, yang di sini bunyinya adalah sistem informasi rekapitulasi elektronik. Yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil dari perhitungan suara pemilu. Yang kemudian kalau kita melihat di sini kurang lebih seperti itu penjelasannya. Tetapi kemudian memang kita ulas sedikit, banyak hal-hal yang terjadi di pemilu kemarin, dan tadi memang videonya saya nggak tahu video kapan itu diunggah ya. Kurang lebih 3-5 bulan lalu, tetapi sangat viral di TikTok tentunya. Saya kutip agar ini menjadi sebuah edukasi kembali dan menjadi ini pemahaman baru kepada kita, mungkin teman-teman yang belum tahu di 5 bulan lalu, sehingga teman-teman menyaksikan video ini, teman-teman dapat melihat dan mengetahui dan di mana ini berguna untuk kedepannya. Dan nanti kita akan menyongsong pilkada di 2024 ini, khususnya di ujung tahun ya, di bulan November mendatang. Ya, kita bisa memastikan agar problem-problem yang pernah terjadi, bahkan kontroversi yang kerap muncul di berbagai media sosial dan juga diperdebatkan di publik, ya tentu sangat disayangkan sekali memang. Dan kita berharap jangan sampai kejadian tersebut terulang kembali pada Pilkada 2024. Karena bagaimanapun negara ini adalah negara yang memiliki demokrasi dan ada aturan-aturan yang berlaku ya, baik itu pilpres ya, pilkada dan apapun itu, kita memiliki negara yang memiliki aturan dan berdasarkan hukum yang ada. Apalagi di pilkada ini, teman-teman, tentu sebelum putusan Mahkamah Konstitusi ada semacam asumsi atau juga penyampaian dari para pengamat politik, ya, ada upaya untuk menjegal beberapa tokoh atau mungkin beberapa figur yang kerap digadang-gadang maju untuk pilkada ya. Tentu ada salah satunya yang saya dengar yang paling viral saat itu adalah Anies Rashid Baswedan ya, mantan calon presiden Republik Indonesia di Pilpres 2024 lalu yang diusung oleh Partai Nasdem pada saat itu dengan catatan koalisi perubahan. Tetapi dari situlah kita melihat bahwa Anies pada saat itu telah dikeluarkan SK secara resmi dari PKS. Ya, itu sudah dikeluarkan SK-nya. Kemudian karena ada hal-hal terkait pilkada kemarin bahwa harus setidaknya memiliki 20 kursi di DPRD dan setidaknya memiliki 25% pemilih suara sah, seperti apa? Pemilih suara tetap, kurang lebih seperti itulah ya. Tetapi PKS memilih bergabung di KIM sehingga sekarang jadi Kimplas itu ya. Jadi Koalisi Indonesia Maju Plus, ada plus-plusnya yaitu PKS yang sudah bergabung di dalamnya.
Jadi Anies juga sekarang ada yang saya dengar-dengar bahwa Pak Anies ini banyak yang setuju. Aiman pernah berbicara di acara iNews TV. Beliau membuat semacam survei-survei di akun beliau ya, di X atau sebelumnya di Twitter. Itu kurang lebih 76% ya sepakat dan setuju bahwa Anies mendirikan Partai Perubahan ya. Ya perubahannya saya nggak tahu, berubah jadi lebih baik atau makin baik atau baik banget ya, kita nggak tahu, atau makan ya sama-sama aja. Tetapi dari hasil itu kita dapat melihat bahwa pendukung Anies ini ternyata masih banyak sekali, khususnya di ibu kota, bukan ibu kota sih bentar lagi ya, tetapi kita lebih spesifiknya aja ya, di Jakarta ya, di DKI Jakarta, karena bagaimanapun beliau adalah mantan gubernur DKI Jakarta. Begitu juga dengan Ahok. Ahok juga sempat digadang-gadang maju di Pilgub DKI Jakarta, tetapi saya nggak tahu apa maksud atau politik-politik ini ya. Jadi Ahok juga nggak maju, Anies juga nggak maju, dan dari PDIP yang maju ya diusung juga kadernya, ya yaitu kepercayaan Pak Jokowi, ya sekretarisnya lah. Dan apabila nanti kita melihat bahwa yang diusung Kim Plus ini yaitu Ridwan Kamil di Pilgub DKI Jakarta, tentu pendukung Ahok ya, pendukung Anies boleh-boleh saja mereka tidak memilih Ridwan Kamil ya. Itu banyak juga yang saya dengar-dengar bisa saja pemilih Anies tidak memilih RK, karena mereka bahkan beranggapan Anies tidak jadi maju karena ada sosok RK yang diusung oleh Kim Plus ini. Sehingga kemudian kemarin ada calon independen, ya bahkan ada sempat wacana potensi Ridwan Kamil versus Kota Kosong. Tetapi itu sekarang sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, yang dimana sehari setelah putusan MK ada perubahan yang dilakukan oleh DPR, tetapi tidak jadi karena mahasiswa demo aksi besar-besaran untuk mengkawal putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Jadi teman-teman juga saya percaya Anda lebih memahami, Bapak Ibu semuanya ya teman-teman, di yang doyan politik, yang melek akan politik, ya teman-teman boleh berpendapat di kolom komentar pada video ini, agar nanti dimana kita dapat sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lain melalui komentar pada video ini. Itu saja, mungkin saya juga minta maaf bila mana ada penyampaian ucapan yang salah atau mungkin kata-kata yang tidak menyenangkan. Saya tidak bermaksud untuk memprovokasi atau mengungkit masa lalu, apalagi sampai disebut sebagai buzzer-buzzer politik atau apapun itu ya. Tidak ada sama sekali. Kita sebagai warga negara, sebagai rakyat kecil, ya meskipun kita bisa berkoar-koar, ya walaupun kita tidak dapat memutuskan, karena bagaimanapun keputusan itu ya diputuskan oleh elit-elit di negeri ini, ya. Jadi kita bisa berupaya untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi, menyampaikan pendapat kita untuk kebijakan-kebijakan atau sesuatu hal yang terjadi di bangsa dan negara kita sendiri. Itu saja, terima kasih. Dilarang babar, salam inspirasi, salam NKRI harga mati.